Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prima Andriani, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang inner model pada pengaruh moderasi dengan menggunakan Smart PLS 3. Nah, di video ini saya akan membahas tentang inner model pada uji pengaruh moderasi ya dengan menggunakan Smart PLS 3. Jadi tonton video sebelumnya agar tahu runtutannya seperti apa. Kita langsung saja balik ke Smart PLS-nya ya. Nah, di Smart PLS ini tadi kita sudah melakukan, sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi outer model. Sekarang kita langsung ke evaluasi inner model. Nah, evaluasi inner model ini untuk mengetahui ya apakah hipotesis kita itu berpengaruh atau tidak berpengaruh, khususnya pada moderating effect-nya. Konsepnya sama dengan mediasi, masih menggunakan metode bootstrapping. Langsung saja kita klik calculate, kemudian bootstrapping. Nah, subsampel saya di sini ada 52 sampel. Jangan lupa sesuaikan dengan sampel kalian ada berapa. Kemudian start calculation. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebenarnya langsung ketahuan ya, mana yang itu memenuhi p-value-nya dan mana yang enggak. Karena yang warna merah, tadi sudah kita bahas ya di video sebelumnya, di Smart PLS ini untuk yang warna hijau itu artinya sudah memenuhi, sedangkan untuk warna merah berarti itu tidak memenuhi. Nah, sebelum kita ke sini, kita cek dulu, R square dan F square-nya. Kalau R square dan F square itu langkahnya masih sama ya. Dia adalah calculate, kemudian PLS algorithm. Nah, kita cek R square dan F square tersebut terlebih dahulu. Kita pilih R square. Nah, di sini R square-nya adalah 0,453. 0,453 itu terkategori sedang ya, berarti model yang digunakan itu sedang, jadi kekuatannya sedang. Nah, selanjutnya kita pilih F square untuk melihat efek size-nya. Di sini sudah memenuhi semuanya, yaitu tidak ada angka berwarna merah ya. Nah, selanjutnya kita akan cek nilai atau uji signifikansinya dengan bootstrapping. Dengan bootstrapping, ini biar tidak bingung, saya close dulu ya. Jadi kita ulangi lagi. Pada bootstrapping, untuk uji signifikansi, klik calculate, kemudian bootstrapping. Kita sesuaikan subsampelnya, jangan lupa, kemudian start calculation. Nah, ini untuk uji pengaruh atau uji signifikansi ya. Jadi untuk menyatakan bahwa berpengaruh atau tidak berpengaruh, kita lihat dari sini. Tapi R square, F square itu juga penting ya, harus dipertimbangkan juga. Di sini bisa kita lihat untuk insentif terhadap nilai iklan, itu p-value-nya masih di bawah 0,05, artinya masih berpengaruh. Sedangkan untuk personalisasi iklan terhadap nilai iklan itu p-value-nya adalah 0,060, jadi di atas dari 0,05, artinya itu tidak memberikan pengaruh. Nah, kemudian untuk moderasinya ini 0,035, artinya memberikan pengaruh. Kita balik lagi ke PPT-nya. Jadi di sini personalisasi iklan terhadap nilai iklan itu tidak memberikan pengaruh. Karena nilai p-value-nya itu lebih tinggi dari 0,05. Kemudian untuk insentif terhadap nilai iklan itu berpengaruh. Kemudian untuk efek moderasinya sendiri itu juga berpengaruh. Begitu. Nah, ini penting ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bisa mengolahnya saja, tapi kita juga harus bisa menginterpretasikannya. Seperti itu. Ini bisa kita simpan, copy to clipboard, kemudian kita pilih Excel format, kita taking notes, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian, oh ya, untuk R square dan F square juga perlu untuk kita taking notes seperti itu.
karena ini juga termasuk item yang dilaporkan ya. Kita lihat F-square-nya juga kita pindahkan. Kita copy to clipboard, Excel format. Seperti itu. Nah, oh ya, ada sedikit tambahan dari saya. Ada juga beberapa peneliti yang dia juga melihat nilai collinearity-nya. Jadi kalau nilai collinearity ini sebenarnya dia masuknya ke outer model, ke evaluasi outer model. Bisa dicek, bisa juga tidak dimasukkan, maksudnya gitu. Nah, kita cek aja ya. Kita klik collinearity statistik. Ini jangan lupa masuknya ke outer model. Tadi kalau di outer model, saya belum menjelaskan tentang nilai VIF. Jadi, kalau nilainya itu adalah di bawah 5, ya, nilai VIF-nya di bawah 5, maka itu sudah memenuhi standar seperti itu, atau sudah baik. Di sini nilai VIF-nya adalah di kisaran angka 1 ya, artinya di bawah angka 5 itu berarti bagus. Nah, ini kita copy to clipboard, klik Excel format, kita masukkan atau kita taking notes di sini. Jadi ini juga termasuk pada outer model gitu. Nah, memang kelemahan dari Smart PLS 3 itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi anak panahnya ini ya, moderating effect-nya ini tidak bisa langsung mengenai ke garis ini. Jadi kalau ini langsung mengenai ke garis ini, itu maka hasil penggambarannya yang ada di Smart PLS ini akan sama persis gitu, sangat representatif dengan model yang kita kembangkan di sini, seperti itu. Nah, tapi karena memang Smart PLS 3 belum mengakomodasi hal tersebut, jadi modelnya masih seperti ini. Nah, ini cara nyimpannya adalah kita print screen aja gitu. Seperti itu. Oh ya, sedikit tambahan untuk bootstrapping ya. Kita tadi kan saya sampaikan ya, kita harus melihat arah hubungannya. Arah hubungannya itu dilihat dari original sampel ini. Kalau original sampel ini nilainya positif seperti ini, maka arah hubungannya adalah positif. Artinya adalah misal ya, insentif terhadap nilai iklan. Jadi arah hubungan positif itu maksudnya adalah ketika insentif dinaikkan, maka nilai iklan pun juga akan naik, seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini nilainya negatif, minus 0,537 gitu misalkan, berarti ketika insentif itu dinaikkan, maka nilai iklannya justru akan turun. Dan sebaliknya, ketika insentifnya diturunkan, maka nilai iklannya akan naik. Itu artinya adalah arah hubungan yang negatif. Dilihat dari sini, original sampel. Kalau di sini, original sampelnya seluruhnya bernilai positif. Jadi gitu ya, saya resuming sedikit untuk uji signifikansi. Untuk evaluasi inner model, yang pertama kita lihat nilai R-square dan F-square, yaitu dengan cara calculate, kemudian PLS algorithm. Kemudian kita lihat R-square dan F-square-nya. Kemudian yang kedua untuk uji hipotesisnya, uji hipotesis kita lihat dari calculate, kemudian bootstrapping. Ya, jadi ini namanya metode bootstrapping. Nah, ketika nilai p-value-nya di bawah dari 0,05, maka hasilnya adalah tidak berpengaruh. Kemudian arah hubungan dilihat dari original sampel. Seperti itu resuming dari saya, dan ini bisa kalian gunakan. Jadi Smart PLS 3 itu masih tetap relevan ya untuk digunakan, meskipun memang ada kelemahan-kelemahannya. Itu dulu mungkin untuk uji moderasi ya. Jadi ada di video 1 terkait outer model, video 2 terkait dengan inner model. Sampai di situ dulu untuk uji moderasi. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk mempraktekkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.